Halo teman-teman, kembali lagi di channel CWD. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Big Girlfriend yang dirilis pada tahun 2019. Jika kalian penasaran dengan alurnya, mari kita putar videonya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang make up. Dia ini bernama Sohee. Setelah itu Sohee berkencan dengan seorang pria. Pria itu bernama Min Seol. Min Seol sendiri adalah pacar Sohee. Karena hubungan mereka yang udah lama, Min Seol pun memutuskan untuk mengajak Sohee ke jenjang yang lebih serius. Karena ajakan Min Seol itu, Sohee menjadi bingung. Tanpa pikir panjang, ia lalu menerima ajakan Min Seol tersebut. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Dae-sik. Jadi Dae-sik ini adalah ayah dari Min Seol. Sesampainya di sana, mereka lalu duduk bersama. Dan Min Seol pun mengatakan kepada ayahnya kalau dia ingin menikahi Sohee. Dae-sik yang mendengar perkataan anaknya pun menjadi ikut bahagia. Dae-sik pun lalu menyetujui rencana mereka berdua. Setelah itu Min Seol pun mengantarkan Sohee pulang. Saat di dalam mobil, Min Seol tak lupa melakukan cipika-cipiki sambil remes-remes gunung aktif milik Sohee. Wah, jadi pengen yo. Scene berganti saat 3 hari kemudian. Terlihat Sohee yang depresi akan masalah keuangannya. Ditambah lagi dengan Min Seol yang sudah mengajaknya menikah, ia malah hilang tanpa kabar. Sohee pun lalu menelpon temannya untuk membantunya mencari pekerjaan. Keesokan harinya Sohee bertemu dengan temannya. Temannya ini bernama Minju. Di situ mereka berdua ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Minju kemudian mengajak Sohee untuk bekerja di panti khusus jomblo. Wah, ada juga yo panti khusus jomblo ini. Tetapi dengan syarat bahwa Minju akan mendapatkan 10% setiap pelanggan yang Sohee dapatkan. Sohee yang emang butuh uang untuk kehidupannya, ia pun lalu mengiyakan untuk bekerja bersama Minju. Malam harinya, Minju mengajak Sohee ke tempat yang ia bicarakan. Lalu Minju memperkenalkan Sohee kepada manajernya dan mengatakan bahwa Sohee akan bekerja di sini. Manajer tersebut menanya-nanya sedikit tentang Sohee. Lalu ia memberitahu tentang tata cara kerja Sohee di tempat ini, yaitu memuaskan pelanggan-pelanggan jomblo kesepian. Dengan segera manajer tersebut mengajak Sohee ke dalam ruangan untuk mempraktekkan hal-hal untuk memuaskan pelanggan. Wah, curi-curi kesempatan aja yo. Setelah selesai, manajer tersebut pun keluar dan menemui Minju. Ia mengatakan kalau ia sangat puas dengan cara pemuasan dari temannya. Ya iyalah, orang cantik gitu. Minju yang mendengarnya pun menjadi senang tetapi sedikit cemburu. Karena ternyata Minju juga ingin merasakan gesekan hangat Johnny milik manajer itu. Tak pikir panjang, Minju lalu diajak ke dalam kamar dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, enak yo jadi manajer. Keesokan malamnya terlihat Sohee yang lagi memuaskan pelanggannya. Setelah selesai, ia lalu laporan kepada manajernya dan ia pun kembali ke kamar. Scene berganti kepada seorang pria kaya yang turun dari mobil, lalu menuju ke tempat panti khusus jomblo itu. Di sana ia lalu memesan 1 cewek dan kamar. Saat ia masuk, ia terlihat terkejut karena yang akan memuaskan asupan Johnny-nya adalah calon istri anaknya. Benar saja, dia ini adalah Dae-sik. Sohee yang mengetahuinya pun juga kaget.
Lalu Daesik bertanya kepada Sohee mengapa ia melakukan pekerjaan ini. Lalu Sohee pun menjawab ia melakukan pekerjaan ini karena ia harus menanggung kebutuhan hidupnya. Juga ditambah lagi dengan kepergian Minseol yang entah kemana. Daesik yang mengetahui hal itu pun menjadi tidak tega jika ia harus dipuaskan oleh calon istri anaknya. Daesik pun bergegas keluar. Tetapi ia ditarik oleh Sohee dan Sohee mengatakan kalau ia akan memuaskan Daesik. Karena itu adalah pekerjaan Sohee. Daesik yang emang udah kebelet banget, ia pun tak tahan dan terjadilah penggenjotan di situ. Wah, sok-sokan nolak yo. Suatu hari ketika Sohee pulang kerja, ia ditelepon oleh Minseol dan mengajaknya bertemu kembali. Setelah sekian lama mereka akhirnya bertemu. Di situ terlihat Minseol yang meminta maaf kepada Sohee karena kepergiannya. Sohee pun memaafkannya. Lalu Minseol meminta Sohee untuk menikah dengannya kembali. Karena Sohee yang udah dikhianati, Sohee pun ngomong kalau dia masih akan memikirkannya terlebih dahulu. Sohee lalu menemui Minju di sebuah bar. Di sana mereka berdua minum-minum. Sohee mengatakan ke Minju kalau ia baru saja bertemu lagi dengan Minseol. Lalu Sohee juga mengatakan kalau ia akan diajak nikah kembali olehnya. Minju menyarankan kepada Sohee jika ingin menikah, Minseol harus menyerahkan seluruh aset miliknya. Hal itu karena Sohee pernah dibohongi oleh Minseol. Sohee pun merasa bahwa omongan Minju itu sangat benar. Sohee lalu mengajak Minseol bertemu. Di situ Minseol menanyakan apakah Sohee menerima ajakannya kemarin. Lalu Sohee menjawab kalau Minseol beneran ingin menikahinya, Minseol harus menyerahkan seluruh aset miliknya. Karena Sohee tidak ingin ditipu lagi. Minseol yang emang pengen menikah dengan Sohee, lalu ia menyetujui keinginan Sohee tersebut. Dengan syarat Sohee harus mau melakukan penggenjotan dengannya. Sohee pun juga menyetujuinya dan terjadilah penggenjotan di situ. Akhirnya setelah sekian lama, esok harinya Minseol mengajak Sohee untuk ke rumah bertemu ayahnya. Di situ Minseol mengatakan kepada ayahnya kalau besok ia akan menikahi Sohee. Daesik yang mendengar ucapan anaknya, ia sedikit berpikir, mungkin karena goyangan calon istri anaknya kemarin yo. Daesik juga harus berpura-pura tidak tahu akan pekerjaan dan hal kemarin yang ia lakukan dengan Sohee. Lalu Daesik pun menyetujuinya. Setelah menikah terlihat Sohee yang sedang bersih-bersih rumah. Kemudian datang Minseol yang akan berangkat kerja. Di situ ia berpamitan kepada istrinya. Setelah Minseol pergi, tak lama kemudian datang Daesik yang mengajak Sohee untuk ngobrol berdua. Di situ terlihat Daesik yang merayu Sohee untuk memuaskan Johnny-nya. Dengan rayuan dan kata-kata Daesik yang sedih karena ia sudah lama menduda, membuat Sohee menjadi kasihan dengannya. Dan tak lama kemudian terjadilah penggenjotan di situ. Wah, doyan banget ya sama istri anaknya. Scene berganti kepada Minseol yang baru saja pulang kerja. Lalu ia diberikan teh oleh istrinya dan sedikit ngobrol bersama ayahnya. Yang lalu ayahnya pergi meninggalkan mereka berdua. Malam harinya saat Daesik mengambil air di kulkas, ia mendengar suara desahan-desahan manja. Benar saja saat diintip, suara itu berasal dari kamar Minseol yang lagi bergenjotan dengan Sohee.
Keesokan harinya, Min Seol mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan bekerja keluar kota untuk beberapa hari. Wah, kesempatan nih yo. Lalu ia berpamitan kepada ayah dan istrinya. Terlihat Min Seol yang sedang berjalan menuju ke tempat kerja barunya. Karena di rumah menyisakan mereka berdua, tak membuang waktu, akhirnya mereka berdua melakukan penggenjotan di situ. Wah, bener kan? Scene berganti saat Min Seol di jalan. Ia lalu bertemu dengan teman istrinya. Minju lalu menyapa dan mengajak ngobrol Min Seol. Minju yang sedikit iri dengan nasib Sohee, ia lalu mengatakan tentang pekerjaan Sohee sebelumnya. Minju juga mengatakan bahwa Sohee pernah dinikmati oleh ayahnya sendiri waktu itu. Wah, memang yo, teman itu kadang baik kalau ada maunya, tapi kalau udah iri, ya bangsat gini. Min Seol yang sedikit tidak percaya dengan ucapan Minju, ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Dan benar saja saat di rumah, ia mendapati kalau istrinya sedang digenjot oleh ayahnya sendiri. Wah, sakit hati banget yo. Di akhir film terlihat Min Seol yang memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Tetapi ia tidak bisa apa-apa lagi karena semua asetnya udah diberikan ke Sohee. Hal itulah yang membuatnya kini jadi depresi. Dan terlihat Sohee dan Daesih yang hidup bahagia. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe untuk channel ini supaya lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar saya terus semangat membuat video ke depannya. Terima kasih.